Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit menanggapi pernyataan klarifikasi dari Al-Ustadz Adi Hidayat yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau. Hal yang kita nanti-nantikan terkait pernyataan beliau di kampus Muhammadiyah Riau, di mana beliau memirip-miripkan surat Maryam dengan Bible Yohanes. Ini membuat kontroversi di media sosial. Rame netizen, YouTuber, bahkan ustadz, dai menanggapi pernyataan tersebut. Dan alhamdulillah beliau langsung klarifikasi. Jadi harapan kita sebagai penggiat media sosial, sebagai netizen yang bergelut di media sosial, menunggu klarifikasi dari beliau. Mungkin beliau ingin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kaum muslimin karena dengan pernyataan tersebut membuat gaduh di media sosial. Ya, tapi nyatanya setelah kita dengarkan video berdurasi kurang lebih 19 menit, beliau sama sekali tidak ada permohonan maaf ataupun klarifikasi. Kita menunggu, barangkali sang ustadz akan mengucapkan dengan kalimat mohon maaf kepada seluruh kaum muslimin karena dengan pernyataan saya ini menjadi gaduh, ya, media sosial. Saya khilaf dalam menerjemahkan surat Maryam tersebut. Saya tidak menerjemahkan kalimat inni Abdullah, saya adalah hamba Allah, wa ja'alani nabiyya. Saya juga tidak menerjemahkannya. Ya, saya khilaf. Ya mungkin begitu yang ditunggu-tunggu oleh netizen. Barangkali ya nanti kita perbaiki lagi ke depannya. Atau mungkin dia mengatakan mohon maaf karena kami ingin menyenangkan, tidak mau menyakiti hati orang-orang non-muslim, sehingga kami sengaja tidak menerjemahkan kalimat Abdullah dan wa ja'alani nabiyya. Kan bisa seperti itu. Mungkin kita bisa memaklumi, ya. Atau mungkin karena tuntutan atau permintaan dari panitia, ya, untuk tidak membahas masalah tersebut. Itu bisa kita maklumi. Namun nyatanya dalam video tersebut beliau hanya menyampaikan tentang fitnah yang terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau difitnah menceraikan istri-istrinya. Kemudian juga beliau membawakan tentang kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika orang-orang munafikun menfitnah beliau dengan fitnah yang sangat keji. Kemudian yang sangat mencengangkan sekali, beliau membawakan sebuah ayat, ya, ancaman keras bagi orang-orang yang menebarkan perbuatan keji. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Beliau membawakan ayat ini. Sesungguhnya orang-orang yang suka menebarkan perbuatan keji, menyebarkan amalan-amalan yang keji, perbuatan-perbuatan keji, fil ladina amanu, di tengah orang-orang yang beriman, maka baginya adab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Dan anehnya, tercengangnya kami, beliau ketika membawakan ayat ini ditujukan kepada para netizen, para konten kreator, para YouTuber, para dai-dai
penceramah yang berani-berani mengkritik beliau. Padahal beliau sendiri sebutkan bahwasanya ayat ini umum. Al-ibratu bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan dalam ayat ini adalah ibrah adalah apa? Keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ayat ini khusus pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Namun ayat ini bermakna am, ya, umum, siapa saja orang yang suka menebarkan perbuatan keji, ya, ucapan, perbuatan yang keji di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia akan terkena azab di dunia dan di akhirat. Namun sangat disayangkan ketika ayat ini beliau giring, ya, ditujukan kepada mereka para netizen yang memframing beliau, katanya, maka dengarkan ayat ini. Ustadz, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum. Ustadz sendiri mengatakan bahwasanya ayat ini bimana umum. Sekarang Ustadz saya tanya, dengan lubuk hati yang paling dalam, ketika antum memirip-miripkan Al-Quran surat Maryam dengan Yohanes Bible, apakah itu perbuatan yang tidak keji? Dulu antum pernah menyatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara sebagai surat pemusik sahabat Nabi Hasan bin Thabit. Engkau katakan pemusik di sisi Nabi, apakah itu tidak keji? Lantas ketika ada orang-orang yang menasihati beliau, ya, kemudian kau bawakan ayat untuk ancaman kepada mereka. Waliyadzubillah. Ingat Ustaz, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaga Al-Quran tersebut. Sebuah pernyataan yang batil atau apapun bentuk kebatilan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan orang-orang yang akan menangkis kebatilan tersebut. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Senantiasa akan ada pada umatku ini orang-orang yang tegar menampakkan kebenaran dan tidak peduli orang-orang yang mencelanya, tidak membahayakan orang-orang yang mencelakan atau menghinakannya sampai datangnya hari kiamat. Artinya sebuah pernyataan yang batil, keyakinan yang batil, ucapan yang batil, itu pasti ada orang-orang yang akan meluruskan. Jangan kau katakan bahwasanya orang-orang yang meluruskan dibilang memframing, membuat fitnah. Sekarang kalau seandainya pernyataan engkau terkait surat Maryam dimiripkan dengan Yohanes, seandainya tidak dipublish, ya, jangan disetel publish di YouTube, disetel pribadi, insya Allah nggak ada yang tahu dan nggak ada yang ramai di media sosial. Tapi nyatanya dipublish, disebarluaskan, sehingga cepat sekali dunia maya ini menyebar medsos. Dan ingat, ucapan salah seorang ulama, Abu Ali Ad-Daqqaq An-Naisaburi Asy-Syafi'i, pernah mengatakan, "As-saqit anil haqq syaitanun akhras." Orang yang mendiamkan dari kebenaran, artinya tidak menyampaikan al-haq. Dia tahu itu al-haq, tapi dia diam. Dia bagaikan syaitan yang bisu. Kemudian beliau mengatakan, al-mutakallim bil batil. Sedangkan orang yang bicara kebatilan, syaitanun natiq. Ibarat syaitan yang berbicara, berkuar-kuar. Jadi sebuah kebatilan, sebuah penyimpangan, apapun bentuknya, yakinlah pasti Allah Subhanahu wa taala akan utus orang-orang yang akan meluruskannya. Jadi jangan khawatir.
Jangan kemudian difitnah bahwasanya orang-orang yang menyampaikan kritik kepada engkau, orang-orang yang menyampaikan, yang meluruskan pernyataan engkau, kau katakan apa? Telah memframingnya. Kemudian ingat dengan ayat ini, ancaman bagi orang-orang yang suka menebarkan keburukan. La haula wala quwata illa billah. Ingat Ustaz, kita hidup di zaman digital. Dunia media sosial. Semua ucapan yang kita sampaikan itu terekam dan akan didengar oleh seluruh jutaan manusia. Sehingga kalau memang tidak ingin membuat kisruh atau gaduh di media sosial, maka berhati-hati ya ketika memberikan pernyataan, atau jangan dipublish. Insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, kami sangat menyayangkan sekali dari klarifikasi beliau justru membawakan sebuah ayat untuk menyerang atau untuk memberikan ancaman kepada para YouTuber, konten kreator, atau para dai, para ustadz yang telah meluruskan dan mengkritik beliau.